Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan, bundanya Dek Maira. Dek Maira ini anak pertama saya. Sekarang dia sekitar 8 bulan 3 minggu. Nah, di sini saya mau sharing pengalaman pertama kali hamil. Jadi saya hamil itu sekitar 3 bulan setelah nikah. Memang nggak menunda kehamilan sih, karena umur suami kan udah 30 lebih kan ya waktu itu. Iya. Jadi ya udahlah, nggak usah ditunda-tunda. Jadi memang begitu nikah ya udah kita program hamil gitu. Terus jadi kalau orang nikah tuh gimana sih pas awal-awal nikah, bulan-bulan pertama itu setiap satu hari aja itu meleset dari tanggal biasa kita mens, kita udah aduh hamil nggak nih ya. Sama nggak teman-teman? Pasti rata-rata sih begitu, teman-teman di kantor juga begitu meleset sehari, kok gue nggak mens sih, pasti aduh jangan-jangan hamil nih. Udah setelah 2 hari itu udah gatel pengen beli test pack, itu pasti. Aduh anak aku capean dia seharian muter-muter. Jadi si Maira ini perkembangannya cukup cepat. Dia 8 bulan sekarang itu udah heboh banget. Ngerangkak apa sih, kalau di Jawa kita bilang rambatan, apa ya namanya ya, yang dia di kursi kesana sini tuh loh, mau jalan tapi dia belum bisa jalan, masih jatuh. Oke, balik ke pengalaman waktu hamil. Jadi pas pertama kali aku hamil itu rasa yang dialamin itu apa ya, kayak badan itu nggak enak banget rasanya tuh, kayak masuk angin, tapi beda gitu loh. Mualnya itu apa ya, sebenarnya itu nggak mual sih kalau aku tuh dulu. Jadi rasanya awal-awal itu kayak badan udah nggak enak aja, udah semuanya nggak enak. Cuman sadar kalau itu tuh bukan sakit, kayaknya ada yang beda gitu. Terus pas udah lewat sehari nih gitu kan, di kantor cerita kan sama teman-teman, udah lewat nih gitu. Terus cuman mau beli test pack, aduh biasanya kan kata anak-anak kalau beli test pack ditanyain tuh sama mbak-mbak apotekernya, emang udah telat berapa hari gitu kan, malu ya baru sehari kan, kayaknya ini banget gitu excited banget gitu. Terus akhirnya setelah seminggu belum mens, akhirnya beli satu apa dua ya, satu ya, satu yang sensitif, yang sensitif apa yang satunya lagi, yang sensitif deh kalau nggak salah. Sebenarnya kalau petunjuknya kan harusnya pagi tuh, air pipis pertama kan ya, pipis pertama di pagi hari itu yang paling akurat kalau mau tes kehamilan kan. Cuman karena saking excitednya udah nggak bisa deh nunggu besok gitu, akhirnya pulang kerja ya udah lanjut apotek. Terus nggak sabar nih gitu kan. Terus si suami aku langsung ya udah tes sekarang aja, cuman kan takutnya itu nggak valid juga kan. Terus akhirnya tes, positif bener tuh. Oh, itu sampai tangannya bener-bener yang gemeteran, gimana sih yang namanya memang pengen hamil kan, padahal baru 3 bulan ya. Udah yang bener-bener gitu kan. Terus bener positif, alhamdulillah. Terus langsung sholat tuh berdua kan, kita sampai rumah belum sholat kan ya, sholat maghrib. Jadi jam kantor aku tuh pulangnya jam 5 aku waktu itu. Jarak kantor sampai rumah tuh sekitar nggak nyampe sih, 20 menit kali ya. Jadi belum ada setengah 6 sampai rumah. Begitu tahu begitu habis tes positif, sholat, aduh terharu banget dong, nangis bombay, pelukan sama suami ya kan. Terus itu apa tuh, baca banyak banget surah-surah yang dianjurin kan. Terus habis itu dimulailah hari-hari penuh drama yang nggak enak makan, nggak doyan makan. Terus kalau dulu di kantor itu kan mukena itu kan tiap hari Senin di laundry.
pasti setiap hari Senin aku nggak bawa mukena sendiri kan, bawa mukena kantor. Tiap hari Senin bau laundryan mukena itu bener-bener bikin aku mau muntah. Finally aku decide buat bawa mukena sendiri dari rumah, karena bener-bener yang bau yang terlalu wangi itu bikin apa ya, bikin mual gitu, nggak tahu mual. Jadi mau itu kalau aku ya, cuman kan ada ya yang hamilnya, kalau di kita istilahnya kebo kalau di Jawa. Jadi dia nggak peka, nggak apa-apa gitu, biasa aja. Kalau aku bener-bener yang bau segala macem itu rasanya aduh nggak enak banget, gampang banget mau muntah. Terus tiap pagi itu makan juga nggak bisa banyak, pokoknya makan yang berselera. Oh iya, makan yang bisa habis banyak itu cuman makan sama pepes ikan, dan itu pepes ikan belinya di ini, di apa, deket kantor. Itu dia di pertigaan, si ibunya jualan. Itu dia harganya 1000, sorry 2000 satu piece, satu apa, satu wadah, satu wadahnya itu 2000. Dan aku kalau makan pakai itu tuh bener-bener yang lahap abis banyak banget. Jadi kita sering banget borong, biasanya beli 5 atau beli 6 ya, kadang sampai 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 saking langganannya di situ. Si ibunya itu kalaupun kita lagi nggak pengen nih kan, kadang bosen ya udah seminggu berturut-turut makan pepes mulu kan bosen ya suami. Itu sampai kadang diberhentiin ditanyain sama ibunya, saking dia udah apal sama kita, udah langganan pepes. Cuman sekarang udah nggak pernah beli lagi karena aku ikut jemputan kantor. Jadi kalau ikut jemputan kantor tuh apa sih waktunya, bener-bener yang ya udah keluar kantor absen langsung masuk jemputan, ya udah nyampe rumah nggak bisa berhenti berhenti jajan-jajan gitu. Gitu. Terus apalagi ya, selain mual terus nggak enak banget di perut. Oh iya, terakhir aku hamil udah menginjak bulan ke-7 itu kesemutan. Itu sih aku sih yang ini, bandel buat konsumsi apa ya, aku lupa deh salah satu obat, bukan obat ya, vitamin ya, itu vitamin. Cuman aku ini yang buat zat besi. Cuman aku tuh cukup ini sih, cukup nggak bisa nelen obat banyak. Jadi kayak sering aku skip skip obat itu dan agak pilih-pilih obat. Terus kalau yang kayak pas HB, contohnya pilih-pilih obat gini, kalau yang pas HB rendah itu kan ada obat buat naikin HB, itu warnanya coklat, itu rasanya cukup enak, nah itu aku mau. Itu aku habisin. Tapi giliran obat-obat yang agak gede, yang apa sih, yang agak susah nelen gitu, aduh, aku nggak ini, jarang konsumsi. Terus susu hamil juga jarang-jarang, jadi kadang si ayahnya Maira yang bikinin. Kalau udah dibikinin kan kadang ya sayang kan ya udahlah diminum gitu. Tapi kalau belum, aduh, mau bikin, apalagi tahu kan ya rasa susu hamil tuh kebanyakan kayak gitu kan. Kurang apa ya, nggak seenak, ya iyalah ya, nggak seenak susu yang biasa diminum yang lain kan gitu. Terus udah sih, itu aja untuk aku yang aku rasain selama hamil. Oh iya, tiap bulan aku, karena ini kehamilan pertama, jadi tiap bulan itu aku memang sengaja ke dokter yang memang dia akan di USG, dan dia dicetak di USG dan dicetak. Kalau di tempat aku kan, aku ini di Semarang Kabupaten ya, itu cukup murah sih, bisa dibilang murah banget. Jadi sekali periksa dapat print out USG itu 100.000 doang. Iya, belum sama obat, tapi itu murah loh gitu. Dengan kita tahu kan keadaan bayinya sekarang udah ada nambah apa, sekarang udah terbentuk nih, diameter perut berapa, kayak gitu, kita excited kan gitu. Kita tuh bener-bener yang aduh, karena kan kalau apa ya, kalau pertama hamil itu rata-rata pada apa ya, nggak ada bayangan kan seperti apa itu. Jadi bener-bener kalau aku sih saranin mending periksa yang bener-bener dilihat dalamnya, nggak cuma dari luar, jadi kita tahu, bener-bener tahu nih. Karena aku sih waktu itu deg-degan juga kalau takutnya kembar, aduh nggak ngebayangin kalau kembar. Kalau aku sih rada takut punya anak kembar, soalnya baru pertama kan ya, jadi kayak aduh, takut nggak bisa handle kalau harus pegang 2 apa 3 kayak gitu kan. Nah aku takut kembar sih sebenarnya, kenapa aku SG.
Sama ya, selain harus tahu perkembangan janin, terus oh iya, di USGN itu biasanya kita kalau di tempat aku nih, kita bisa antri via nomor by WA dulu, nanti kita booking, nanti dapat nomor berapa baru datang. Kalau enggak itu bisa nunggu sampai berjam-jam, lama banget. Jadi daftar dulu ya, pokoknya sebelum pilih klinik sih aku saranin cari review-review dulu, karena jangan sampai salah klinik. Kalau misalnya kita salah pilih dokter, itu kayak apa ya, kayak nggak nyaman. Ya nggak apa-apa sih, salah sekali, paling nanti kalau kita udah ngerasa nggak nyaman, ya udah pindah cari yang nyaman, karena kita kan mau sharing segala macem, pengennya kan ya, orang hamil sensitif kan ya, pengen didengerin, pengen dikasih support kayak gitu kan, gitu. hmm? Oh iya, aku waktu hamil 5 bulan itu pernah masuk opnam loh, 5 hari. Jadi waktu itu aku ada salah makan. Sebenarnya bukan salah makan, aku makan jambu air. Cuman kata kata si dokter aku sih, kemungkinan si jambu kan itu biasa aku makan sama kulitnya, udah aku cuci dulu. Tapi kemungkinan masih ada pestisida nempel. Jadi kalau nggak salah itu keracunan pencernaannya ya. Jadi aku ada muntah berapa hari ya, dari hari Jumat kalau nggak salah. Jadi muntahnya 2 hari Jumat itu di kantor. Aduh, perasaan udah nggak enak banget nih. Terus habis itu aku langsung dianterin sama temen, mau dianterin tapi aku nggak mau kan. Udah aku tuh ke klinik, kebetulan kantor di bawah, klinik di atas, deket ruang produksi. Nah udah sampai atas, belum sampai masuk klinik udah muntah lah di jalan. Terus pas untuk ketahuan ada banyak orang kan di situ, ketahuan sama ada bapak HRD-nya juga, terus langsung disamperin, aduh muntah, terus langsung dibantuin sama banyak orang. Terus aku langsung dijemput pulang. Mau diajak ke rumah sakit, mau ke klinik, aku udah yang aduh udah nggak usah, paling nggak apa-apa gitu. Sampai Sabtunya aku nggak masuk. Sabtu aku ke puskesmas cek dulu kan. Pas begitu cek, kata ibunya, ini mbak, ini diminum dulu, kata dokternya. Kalau misalnya nanti masih muntah, langsung aja ke IGD, berarti something wrong gitu, ada yang salah dengan pencernaannya. Bener, sampai dari aku pulang dari puskesmas sampai sekitar zuhur muntah terus dan nggak bisa makan apapun. Jadi dulu waktu hamil tuh aku suka banget makan ubi cilembu. Itu ubi cilembu yang udah halus banget pun nggak bisa masuk, karena memang ternyata ada yang salah dengan infeksi saluran pencernaan. Oke, I remember. Infeksi saluran pencernaan. Jadi benar-benar semuanya keluar. Terus aku langsung dibawa ke UGD sama suami aku. Pas itu kebetulan kakak aku lagi di jalan, aku langsung hubungin. Emang kakak mau datang ke rumah, dia tahu aku sakit, terus kayak dia mau datang ke rumah, cuman belum ada rencana ke UGD. Jadi dia di jalan, aku skip. Ada ini, adiknya suami baru pulang dari mana ya, Rembang, baru pulang dari Rembang, dan anaknya emang tidurnya malam-malam banget. Jadi jam segini jam dia main. Ya ini sebenarnya si Maira juga iya sih, kadang sampai malam, cuman hari ini dia sudah sangat lelah, jadi dia lanjutkan besok sepertinya. Mau bangun lagi dia. Udah gitu dulu aja ya perkenalannya. Next aku cerita soal pengalaman waktu hamil tua sampai mau lahiran, buat sharing sesama ibu-ibu, apalagi yang kerja. Saya tahu rasanya gimana jadi ibu hamil, menyusui dan bekerja. Aduh, kita perlu sharing banyak gitu ya. Oke, cukup sekian untuk perkenalan hari ini dari bundanya Maira. Ketemu lagi di next konten. Terima kasih udah berkunjung di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bunda dan keluarga dan adik-adik semua sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih.
posisinya sudah nggak bener nih, bantalnya udah